Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda. Dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Like dan komentar-komentar Anda adalah bahan bakar paling mujarab untuk meningkatkan semangat kami dalam membuat konten bagi Anda setiap harinya. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai market review untuk perdagangan hari ini, hari Jumat 18 Desember 2020 yang juga perdagangan terakhir di minggu ini. Kalau kita lihat di market outlook tadi pagi kami menyatakan 51% di dalam teritori hijau karena kami merasa bahwa Asia akan hari ini merah merona, dan ternyata betul Asianya merah merona, tapi kami mengatakan hijau untuk menguji apakah betul kekuatan Windows dressing kita masih tetap tajam. Dan ternyata memang IHSG hari ini bergerak merah hijau walaupun ditutup di zona merah ya. Jadi dibuka di 6106,251, lalu sempat naik ke titik tertinggi jadi 6142,858. Ini tepat setelah istirahat di sesi kedua ya, di paruh kedua. Kemudian sempat turun ke titik rendahnya di sesi kedua juga di 6091,398, tapi akhirnya ditutup bertahan di atas 6100, yakni di 6104,324, atau hanya melemah tipis 9,058 poin atau 0,15%. Tercatat transaksi yang makin membesar 23,228 triliun, 248 saham menguat, 246 saham melemah. Dan hari ini kalau kita lihat investor asing melakukan net foreign sale atau total jual bersih sebesar 2,66 triliun. Kami tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan adanya demo 18-12, tapi kenyataannya memang investor asing hari ini keluar dalam jumlah yang sangat banyak. Dan kalau kita lihat LQ45 sendiri, indeks LQ45 ini turun jauh lebih dalam daripada IHSG, di mana penurunannya adalah 6,327 poin atau 0,65% ke 962,359. Dan kalau kita lihat di Asia sendiri, memang indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang melemah 0,16% atau 43,279 poin ke 26.763,391. Hang Seng indeks Hong Kong melemah 0,67% atau 179,781 poin ke 26.498,600. Shanghai Composite Index melemah 0,29% atau 9,9 poin ke 3.394,970. Dan Straits Times Index Singapura melemah 0,21% atau 6,140 poin ke 2.851,880. Dan dari daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing, yang menjadi pemungkasnya atau juaranya adalah BBRI dengan net foreign sale 347,1 miliar, sahamnya turun 50 poin atau 1,15% ke 4.280. TLKM menjadi runner up-nya dengan net foreign sale sebesar 154,4 miliar, sahamnya turun 30 poin atau 0,85% ke 3.510. Di posisi ketiga BMRI 79,1 miliar, sahamnya turun 175 poin atau 2,55% ke 6.700, sekaligus menjadi yang paling dalam penurunannya di dalam daftar net foreign sale. Di tempat keempat ada ICBP, net foreign sale 68,7 miliar, sahamnya turun 25 poin atau 0,26% ke 9.700. Dan yang terakhir adalah INDF, net foreign sale 39,9 miliar, sahamnya turun 25 poin atau 0,36% ke 6.825. Sedangkan dalam saham yang dibeli oleh investor asing, juaranya adalah ASI, net foreign buy 88,6 miliar, sahamnya tetap di 6.200, tidak mengalami perubahan. United Tractor yang juga adalah anak perusahaan dari ASI menjadi runner up dari net foreign buy dengan dibeli oleh investor asing sebesar 38,2 miliar, tapi sahamnya turun 500 poin atau 1,84% ke 26.625.
Dan ini menjadi satu-satunya saham yang berada di dalam teritori merah, di dalam saham yang dibeli oleh investor asing. Di tempat ketiga ada MDKA, net foreign buy 25,6 miliar. Kemudian sahamnya naik 140 poin atau 6,67% ke 2.240. Sekaligus menjadi yang tertinggi dari semua saham yang di net foreign buy. Di posisi keempat ada ITMG, net foreign buy 23 miliar, sahamnya naik 150 poin atau 1,02% ke 14.875. Dan yang terakhir ada Unilever, net foreign buy 22,1 miliar. Akhirnya Unilever bisa net foreign buy. Sahamnya naik 2,36% atau 175 poin ke 7.600. Kemudian kalau kita lihat dari kurs rupiah sendiri, hari ini US dollar kembali melemah terhadap rupiah 38 poin atau 0,27% ke 14.115. Tapi rupiah belum bisa menembus level psikologisnya di 14.000. Dan kalau kita lihat harga emas di pasar spot, hari ini adalah di 1.880,5 atau mengalami pelemahan 0,31% atau 5,85 poin. Kalau dirupiahkan adalah 853.386. Dan kalau kita lihat dolar indeks sendiri saat ini menguat tipis 0,11% ke 89,92. Dan Dow Jones Index Future nampak melemah tipis 0,03% atau 9 poin ke 30.196. Sedangkan untuk market Eropa, GDXI atau Xetra DAX Frankfurt masih menunjukkan penguatan 0,27% atau 36,59 poin ke 13.703,150. Dan FTSE 100 Index London mengalami penguatan 0,49% atau 32,220 poin ke 6.583,280. Lalu bagaimana IHSG untuk minggu depan? IHSG untuk minggu depan secara umum kita masih berada dalam sentimen Windows dressing, dan juga di minggu depan ada sentimen yang sering dipanggil Santa Claus Rally atau peningkatan harga saham di minggu terakhir di bulan Desember sampai ke awal Januari. Apakah itu benar-benar terjadi lagi tahun ini ataukah tidak? Kita tidak bisa mengeneralisir bahwa semua hal pasti akan terjadi sama, walaupun kalau kita lihat dalam 20 tahun terakhir atau 19 tahun terakhir, rata-rata kenaikan IHSG di bulan Desember adalah 4,5%. Tapi khusus untuk besok hari Senin, di mana market biasanya blind fly atau terbang buta, kami akan lebih banyak menitik beratkan atau melihat situasi bagaimana market regional Asia di hari Senin dan mendatang ya. Jadi kita akan melihat market Jepang, Australia, Korea lebih sebagai acuan daripada market Amerika dan Eropa, karena jarak market Amerika dan Eropanya tutup cukup panjang. Dan kami memprediksi bahwa tetap dengan sentimen Windows dressing, kami berada di 52% hijau untuk hari Senin depan ya, karena IHSG sendiri sudah terkoreksi 2 hari berturut-turut. Dan walaupun tidak banyak, hanya 0,08% dan 0,15%, jadi kami pikir besok adalah waktunya untuk naik. Dan beberapa saham-saham besar, saham-saham penggerak indeks yang dalam 2 hari ini turun bisa dicermati, karena kalau kita lihat dalam 2 hari yang kebanyakan naik itu justru bukanlah saham-saham penggerak indeks. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari carakaya.id. Sampai jumpa.